Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda semuanya, kali ini kita membahas mengenai peluang empirik bersama Ibu Betty Anggreni, guru SMP N40 Padang. Adapun indikator pembelajaran kita yaitu 1. Mampu menentukan peluang empirik suatu percobaan. 2. Mampu menentukan ruang sampel dan titik sampel dari suatu eksperimen. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Bidang yang paling banyak menggunakan istilah peluang adalah permainan, undian, dan judi. Karena teori peluang ini muncul pada abad ke-300 yaitu abad ke-17. Tetapi bukan untuk bermain judi, melainkan untuk dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, contoh-contoh maupun soal-soal pada teori peluang ini sebagian besar menggunakan alat-alat judi seperti dadu, kartu, dan lain sebagainya. Dengan harapan setelah mempelajari teori peluang ini, maka kita menyadari bahwa berjudi itu tidak baik, karena kemungkinan kalah lebih besar daripada kemungkinan menang. Nah, ini alat-alat peraga yang akan kita gunakan. Di sini ada lempengan, ada kartu bridge atau remi, ada dadu, dan ada koin atau uang logam. Beberapa ilmuwan yang mengkaji tentang teori peluang yaitu ada Blaise Pascal dan ada juga Pierre de Fermat. Ada dua jenis cara kita menghitung peluang yaitu peluang empirik atau dikenal dengan empiris. Yang kedua, peluang teoritik atau teoritis. Peluang empirik adalah peluang yang didapat dari perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, secara matematisnya dapat kita tuliskan peluang kejadian A sama dengan frekuensi atau banyaknya kejadian A yang muncul per banyaknya percobaan yang dilakukan. PA sama dengan frekuensi atau banyaknya kejadian A yang muncul per banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, PA atau kejadian A ini bisa kita sesuaikan dengan bunyi soalnya nantinya. Kita lanjut ke contoh soal. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sebanyak 1000 kali percobaan. Muncul mata dadu 3 sebanyak 200 kali. Tentukan peluang empirik muncul mata dadu 3. Nah, di sini ada sebuah dadu dilempar sebanyak 1000 kali, yang keluar mata dadu 3 sebanyak 200 kali. Kita buat dulu apa yang diketahuinya. Banyak percobaan 1000 kali, frekuensi atau banyak kejadian mata dadu 3 yaitu 200 kali. Maka peluang mata dadu 3 adalah, kita masukkan rumusnya, frekuensi atau banyak mata dadu 3 yang muncul per banyaknya percobaan yang dilakukan. Peluang mata dadu 3 itu 200 per 1000. Kita sederhanakan menjadi 1/5. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut kejadian yang muncul dari pelemparan sebuah mata uang logam sebanyak 10 kali. G dan A di sini tertulis. G yaitu gambar, A itu angka. Ada G, G, AG, AA, GG, AG. Nah, pertanyaannya, berapa peluang empirik munculnya sisi angka dari 10 kali percobaan tersebut? Sini ada uang koin. Kita buat dulu diketahui banyak percobaan 10 kali. Karena ditanyanya angka, berarti kita hitung aja yang angkanya. Ternyata angkanya di sini sebanyak 4 kali keluar. Jadi, peluang muncul angka adalah frekuensi atau banyaknya angka yang muncul per banyaknya percobaan yang dilakukan. Peluang angka sama dengan 4/10. Kita perkecil, dapatnya 2/5. Itulah peluang empirik munculnya sisi angka. Soal ketiga, pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Indonesia menang 12 kali, seri 6 kali, dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapa peluang tim Indonesia akan menang? Di sini sudah kita buat yang diketahuinya banyak pertandingan 20 kali, menang 12, seri 6, dan kalah 2 kali. Peluang menangnya berarti frekuensi menang per banyaknya pertandingan yang dilakukan. Kita lihat yang menang di sini ada 12 per 20 banyak pertandingannya.
Kita sederhanakan, kita peroleh 3/5. Istilah pada peluang. Dua istilah yang penting yang kita ketemuin dalam peluang nanti yaitu ruang sampel, dilambangkan dengan S, dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil atau banyak kejadian yang mungkin terjadi. Nah, biasanya ruang sampel ini dilambangkan dengan huruf S besar. Contoh, ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu. S sama dengan tanda himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena di dadu itu ada mata 1, mata 2, mata 3 sampai mata 6. Itulah ruang sampelnya. Yang kedua, ruang sampel pada pelemparan sebuah mata uang logam atau koin. S sama dengan tanda himpunan A, G. A gambar, G A angka, G gambar. Perhatikan di sini ada koin, ada sisi angka dan sisi gambar yang keluar. Itulah ruang sampel dari uang logam. Nah, dalam menulis atau menentukan ruang sampel kita dapat menggunakan beberapa cara, di antaranya 1. Membuat tabel atau daftar, 2. Membuat diagram pohon, 3. Himpunan pasang berurutan, sehingga anggota-anggota ruang sampel dapat didaftarkan secara mudah dan teratur. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel tersebut. Untuk menentukan banyak titik sampel yang mungkin terjadi, kita bisa menggunakan rumus banyak titik sampel pada koin 2 pangkat N. 2 itu didapat dari, kita lihat di sini koin ada sisi angka, sisi gambar, itu dapat 2-nya. N-nya itu nanti banyaknya koin yang digunakan. Banyaknya titik sampel pada dadu 6 pangkat N. N6 didapat dari, ada dadu, perhatikan sini ada mata 1, mata 2 sampai mata 6. N-nya yaitu banyaknya dadu yang akan digunakan. Nah, contoh soal mengenai ruang sampel titik sampel yaitu tentukan ruang sampel dan banyaknya titik sampel pada percobaan melempar dua mata uang bersama-sama. Nah, di sini yang dilempar adalah dua mata uang. Di sini kita sajikan dalam bentuk diagram pohon. Ada koin 1 yang berwarna hijau, ada koin 2 yang berwarna putih. Kalau dipertemukan, kita lempar, kemungkinan keluar yaitu AA, AG, GA, dan GG. A angka, G gambar. Sehingga ruang sampelnya yaitu tanda himpunan A, G, G,A, dan G,G. Banyak titik sampelnya 2 pangkat N, 2 pangkat 2, 2-nya N-nya 2 didapat dari 2 koin yang digunakan, sehingga kita peroleh 4 titik sampelnya. Berikut soal kedua. Tentukan ruang sampel pada percobaan melempar sebuah koin dan sebuah dadu sekaligus. Berapa pula banyak titik sampelnya? Nah, ini tadi sudah dalam bentuk pohon, sekarang kita sajikan dalam bentuk tabel. Perhatikan di sini ada koin A dan G, sisi A sisinya ada dadu mata 1 sampai mata 6. Jika dipertemukan, maka ruang sampelnya A,1, A,2, A,3 sampai G,6. Nah, banyaknya titik sampel yaitu ada 2 dikali 6, 2 dari sisi angka, dari sisi koin ada 2, dadu ada 6, maka 12. Atau kita hitung saja yang ada dalam tabel ini. Ada 12 buah karena 1 koin yang digunakan dan 1 dadu yang digunakan. Itulah banyak titik sampelnya. Soal ketiga, tentukan banyak titik sampel dari ruang sampel eksperimen 3 koin dan 2 dadu yang dilempar bersamaan. Nah, untuk itu kita terlebih dahulu menentukan banyak titik sampel dari masing-masing eksperimen. Yang pertama, banyak titik sampel dari 3 koin, berarti 2 pangkat N. N-nya ada 3 karena koin yang digunakan 3. Kita peroleh 2 pangkat 3 yaitu 8. Lalu kita cari pula banyak titik sampel dari 2 dadu, 6 pangkat N. Dadunya digunakan 2, berarti N-nya 2. 6 pangkat 2 dapat 36. Jadi, banyak titik sampel dari eksperimen adalah kita kalikan 8 dikali 36, dapatlah 288. Itulah banyak titik sampel dari 3 koin dan 2 dadu yang dilempar bersamaan. Nah, bagaimana Anda dan Ibu semuanya? Semoga apa yang disampaikan ini bisa dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.